Selamat pagi anak-anak, apa kabar kalian hari ini? Seperti biasa sebelum kita mulai pelajaran kita, hendaknya marilah kita berdoa. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Nah anak-anak, tema kita untuk hari ini masih tema 1, indahnya kebersamaan. Dengan subtema 2, kebersamaan dalam keberagaman ya. Pembelajaran ketiga. Untuk materi kita hari ini itu adalah materi IPA ya, dengan materinya bagian dan cara kerja telinga. Nah, kita perhatikan ya Nak, penjelasannya. Telinga adalah salah satu panca indera manusia yang berfungsi untuk mendengar dan terdiri dari beberapa bagian-bagian. Bagian-bagian telinga secara umum dibagi menjadi 3. Yang pertama, telinga luar, telinga tengah, dan yang terakhir telinga dalam. Bagian-bagian tersebut memiliki fungsi khusus yang memungkinkan telinga kita dapat mendengar. Nah, kita perhatikan gambarnya ya Nak. Ini ada gambar telinga dan letak bagian-bagian telinganya. Kemudian kita lanjut ya. Kita perhatikan kembali gambar telinganya ya Nak. Nah, ada daun telinga, lubang telinga, liang telinga, 3 tulang pendengaran, gendang telinga, saluran eustasius, 3 saluran setengah lingkaran, saraf pendengar, dan yang terakhir ada rumah sifun. Nah, untuk lebih jelasnya perhatikan kembali. Yang pertama, telinga luar. Telinga luar adalah bagian telinga yang terletak di luar dan kontak langsung dengan lingkungan. Fungsi utama telinga luar ini adalah untuk menangkap bunyi dari lingkungan untuk kemudian diteruskan ke telinga tengah. Nah, bagian telinga luar ini terdiri dari yang pertama ada daun telinga. Daun telinga fungsinya mengumpulkan dan menyalurkan bunyi ke liang telinga. Yang kedua ada lubang telinga, fungsinya tempat masuknya bunyi ke liang telinga. Dan yang ketiga ada liang telinga. Fungsinya meneruskan rangsang bunyi ke gendang telinga. Nah, kemudian bagian kedua yaitu telinga tengah. Kita perhatikan. Fungsi telinga tengah yaitu untuk mengubah gelombang bunyi yang ditangkap telinga luar untuk kemudian menjadi getaran. Getaran tersebut kemudian dilanjutkan pada telinga dalam. Telinga tengah terdiri dari beberapa hal. Nah, kita perhatikan ya. Yang pertama ada gendang telinga. Fungsinya mengubah bunyi menjadi getaran. Yang kedua ada 3 tulang pendengaran, yaitu tulang martil, tulang landasan, dan tulang sanggurdi, yang berfungsi memperkuat dan menghantar getaran ke saluran telinga yang lebih dalam. Nah, kemudian yang terakhir adalah saluran eustasius, di mana fungsi saluran eustasius adalah menghubungkan rongga mulut dengan telinga dalam dan mengatur keseimbangan tekanan udara. Nah, kita perhatikan kembali ya Nak. Nah, yang ketiga, telinga dalam. Telinga dalam adalah pusat kendali dari indera pendengaran kita. Fungsi telinga dalam adalah untuk mengubah getaran dari telinga dalam menjadi impuls listrik dan meneruskannya melalui saraf menuju otak, ya. Nah, kita perhatikan kembali. Telinga dalam itu terdiri dari yang pertama 3 saluran setengah lingkaran yang berfungsi menjaga keseimbangan tubuh. Yang kedua ada tingkap oval atau jorong yang berfungsi untuk meneruskan getaran ke rumah siput. Yang ketiga ada rumah siput atau koklea yang berfungsi mengubah getaran menjadi impuls dan meneruskannya ke otak. Nah, semua bagian tersebut mempunyai peran masing-masing sehingga dapat menghasilkan informasi ke otak. Dan akhirnya kita mampu mendengar bunyi secara baik. Oke, kita lanjut ya Nak. Nah, sekarang yang mau kita bahas, bagaimana kita bisa mendengar? Nah, cara kerja telinga untuk dapat mendengar, ya. Yang pertama, suara dari sekitar ditangkap oleh telinga.
luar berupa getaran atau gelombang dan diteruskan ke telinga tengah. Yang kedua, saat gendang telinga bergetar, getaran akan diteruskan ke tulang osikles, ya, ke tulang osikles, sehingga getaran diperkuat dan dikirim ke telinga dalam. Yang ketiga, begitu getaran mencapai telinga dalam, getaran akan diubah menjadi impuls listrik. Yang keempat, impuls listrik dikirim melalui saraf ke otak. Otak lalu menerjemahkan impuls ini sebagai suara, ya. Itu dia. Itu tadi cara kerja telinga untuk mendengar. Nah, kita lanjutkan kembali. Pada telinga terdapat gangguan, ya. Berikut adalah gangguan yang terdapat pada telinga, ya. Yang pertama, tersumbatnya telinga oleh kotoran, ya, yaitu kotoran dan minyak yang dihasilkan kelenjar pada telinga menggumpal dan mengering. Yang kedua, ada vertigo, yaitu gangguan pada organ keseimbangan sehingga ruangan terasa berputar. Dan yang terakhir ada tuli, ya, yaitu adanya kerusakan yang terjadi pada saraf pendengar. Nah, kemudian kita perhatikan kembali bagaimana cara menjaga dan merawat telinga, ya. Kita perhatikan, agar telinga kita tidak mengalami gangguan, kita perlu menjaga dan merawat telinga kita, ya. Berikut ini adalah beberapa cara yang dapat dilakukan untuk merawat telinga. Yang pertama, dengarkan musik dengan volume yang sedang, ya. Yang kedua, jaga telinga dengan kondisi kering. Jangan terlalu lama dibiarkan lembab. Ya, yang ketiga, bersihkan telinga dengan cara yang benar. Periksa ke dokter ketika merasa ada gangguan pada telinga. Nah, itulah penjelasan tentang telinga, ya, Nak. Nah, sekarang saya akan memberikan tugas untuk kalian, ya. Kerjakan di buku tugas, ya, Nak. Yang pertama, tuliskan telinga bagian luar beserta fungsinya. Yang kedua, jelaskan fungsi dari 3 saluran setengah lingkaran pada telinga bagian dalam. Dan yang terakhir, tuliskan 3 cara menjaga kesehatan telinga. Nah, anak-anak, demikian pembelajaran kita hari ini, ya. Saya harap anak-anak semua masih tetap semangat belajar di rumah, ya, Nak. Nah, kita berjumpa kembali di esok hari. Selamat pagi.